Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sasabila Susanto, kelas 9B. Jadi hari ini saya akan meresensi buku yang berjudul Sahabat Kok Romantis. Jadi identitas buku tersebut yaitu judul bukunya adalah Sahabat Kok Romantis. Penulisnya yaitu Vicky Mengkai. Penerbitnya itu Aksara Plus, dan tahun terbitnya itu 2019. Tebal halaman bukunya itu 308 halaman. Jadi mari kita membahas tentang isi bukunya. Isi bukunya yaitu pada tanggal 21 Oktober tahun 2000, kehidupan rumah Vicky penuh dengan sahabat, tetangga, kerabat, dan keluarganya. Mengapa begitu? Karena orang-orang tersebut datang untuk membacakan Yasin kepada kedua orang tua si Irgi. Jadi ayahnya itu meninggal di tempat dan ibunya itu meninggal saat mau dibawa ke rumah sakit. Dan semenjak kejadian meninggal orang tuanya si Irgi ini, dia tinggal bersama om sama tantenya. Jadi tantenya pernah bercerita kalau dia mempunyai anak tetangga yang dia anggap sebagai anaknya sendiri. Jadi pada sore harinya itu tante si Irgi itu mengajak Irgi jalan atau berkunjung ke rumah tetangganya itu yang bernama Uma. Jadi Uma tuh memperkenalkan dirinya seperti ini. Hai Irgi, perkenalkan aku Uma, kata Uma sambil menjulurkan tangannya. Namun pada saat itu Irgi hanya terdiam. Terus tantenya si Irgi itu menyuruh Irgi untuk memperkenalkan dirinya. Dan Irgi berkata, iya, perkenalkan, saya Irgi. Uma itu adalah seorang anak yang berusia 4 tahun yang bisa membuat orang menjadi tersenyum. Jadi Uma itu adalah matanya si Irgi. Mengapa begitu? Karena Irgi itu penglihatannya kurang jelas dan kakinya kurang sehat atau pincang gitu. Jadi pada kelas 6 SD, Irgi ini minta kepada tantenya untuk operasi. Tapi syukurnya ada orang yang ingin mendonorkan matanya untuk si Irgi. Lalu habis itu saat kelas 3 SMP, Irgi dan Uma satu kelas. Ya seperti biasa mereka bermain, bercanda, serumah gitu kan. Terus habis itu pas kelas 3 SMA mereka sekelas lagi ya. Si Irginya mau duduk sama si Uma, tapi si Umanya bilang kayak gini, aku mau duduk sama perempuan karena udah serumah, udah sekelas, selalu sama-sama gitu Irgi sama Umanya. Jadi si Irginya tuh kayak ngambek gitu. Ya udah dia duduk di belakangnya si Uma lah ya kan. Terus pasti
Umanya nunggu ada teman sebelahnya, rupanya nggak ada. Tapi pas di tempat si Irgi itu sebelahnya ada teman sebangkunya Irgi yang bernama Kuro. Jadi si Kuro itu kebelet buang air ke kamar mandi, jadi dia langsung ngelintas pergi aja, dikira si Irgi itu si Kuro itu anaknya sombong. Rupanya pas datang ke kelas dia bilang ke Irgi kalau dia ke kamar mandi. Terus habis itu Irgi sama Kuronya itu perkenalkan diri lah ya kan, mereka saling kenalkan diri. Terus pas jam istirahat si Irgi tuh kenalkan Kuro ke Uma, jadi kayak orang kenalan lah kan seperti biasa. Tapi pas itu si Kuro bilang kayak gini, kalian sahabat ya, tapi kok romantis betul katanya kan. Terus si Uma sama Irginya tuh kayak malu-malu gitu. Terus si Kuronya itu cerita kalau dia kelas 7 itu dia sahabatan sama teman perempuan tuh kan, namanya tuh Safa. Terus tapi si Kuro itu suka sama si Safa, kayak punya rasa gitu kan. Tapi ya gitu, mereka nggak bisa bersatu, entah si Safanya pergi entah kemana sekolah gitu kan. Terus habis mereka lulus SMA mereka kuliah gitu kan. Terus ya kuliah punya banyak teman. Terus rupanya ada teman nih, teman sekuliahnya si siapa tuh namanya, si Uma. Nah namanya itu Tomo itu suka sama si Uma, sedangkan si Irgi ini suka sama si Uma juga, jadi kayak saingan gitu kan. Terus waktu itu Tomo punya pasukan atau geng gitu kan untuk nyulik si Uma. Jadi Uma nih pas di sekolah ya kayak biasa, jajan main-main sama si Irgi sama si Uro sama si Safa gitu kan. Terus tapi pas itu si Uma tuh sendirian di kantinnya tuh, jadi kayak diculik gitu Umanya. Jadi ya diculik ya teman-temannya itu, yang si Kuro, Safa sama si Irgi ini panik itu kan, mereka cari si Uma gitu sampai ketemu, sampai ke itu lokasinya si Tomo. Habis itu pas ketemu tempatnya si Uma tuh ya mereka nyelamatin Uma kan. Tapi beberapa bulan setelah kejadian Uma diculik itu, tiba-tiba Uma merasa mual gitu kan. Terus dia khawatir kalau dia hamil. Terus habis itu mama sama papanya juga ikut sedih kan. Jadi mereka ke rumah sakit ngecek. Irgi juga panik karena Uma tuh sahabat dia satu-satunya dari kecil, dari umur 4 tahun. Terus pas dicek ke rumah sakit, rupanya iya si Uma hamil ya gitu. Jadi mamanya pesan kalau jangan digugurin. Habis itu ya gitu, si Uma ngurung diri di kamar, nggak mau makan, nggak mau itu. Sampai si Irgi datang, mamanya si Uma
nyuruh Irgi untuk ngebujuk Uma untuk makan, dan akhirnya Uma mau makan karena ada si Irgi. Ya, di si Umanya nyesal, minta maaf betul kalau dia nggak bisa jadi sahabat yang baik gitu. Udah jelek di mata dunia gitu kan. Terus karena Irgi sama Umanya juga udah saling suka gitu kan, Irginya bilang ke papanya si Uma kalau dia selesai kuliah wisuda tuh mau nikah sama si Uma. Terus habis itu ya gitu, si Irgi berusaha akhirnya si Irgi wisuda. Terus dia bilang ke om sama tantenya kalau dia mau nikahin si Uma kan. Habis itu ya mereka keluarganya si Irgi tuh, tante, om sama Irginya datang ke rumahnya si Uma. Ya gitulah, ngelamar mau nikah kan. Terus pas itu anaknya si Uma udah lahir terus ya mereka ngerencanain lah tempat nikahnya di mana, itunya di mana, sampai akhirnya mereka memang nikah gitu kan. Terus bagaimana dengan keadaannya si Tomo? Ya si Tomo di penjara. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memilih teman sebaik-baiknya. Ya dari semuanya lah, sikapnya, sifatnya, cara dia ke kita gitu kan. Dia bisa jaga kita nggak gitu. Misalnya dia tuh rajin sholat, jadi kan kalau dia rajin sholat kita juga bisa rajin sholat. Terus kalau dia anaknya baik ya kita jadi anak baik juga. Kalau itu kita salah memilih teman kan, jadinya misalnya dia tuh nggak pernah sholat ya jadinya kita juga ikutan malas sholat kan, nggak pernah sholat gitu. Terus kita tuh harus menjaga diri dari hal-hal buruk ya, hal apapun itu harus jagain diri sebaik-baiknya. Jadi kelebihan buku ini mengajarkan kita ya, pesan moralnya tuh baik itu, pesan moralnya tuh ada. Terus covernya itu menarik, isinya juga menarik, ada antara sedih, terharu, terus senang, semuanya campur aduk itu. Terus kekurangannya itu nggak ada sih kekurangannya itu menurut saya. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.